Setiap mimpi lahir bersamaan dengan energi untuk memulai langkah pertamanya. Dan kekuatan itu tak akan mudah patah sekalipun sesekali bertemu dengan kegagalan. Sekaranglah saatnya putra-putri kebanggaan Indonesia bangkit meraih mimpi dengan kerja keras, disiplin diri, dan kekuatan dukungan. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Nusantara. 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL 2014. Seorang pemenang tidak lahir dalam semalam. Pemenang lahir dari berbagai penempaan dan disiplin diri. Untuk menyeleksi tunas-tunas baru yang sesuai dengan definisi pemenang menurut Honda DBL, kompetisi basket terbesar se-Indonesia ini didukung sistem peraturan dan penilaian yang ketat. Pemain profesional dan semi-profesional tidak diperkenankan ikut serta. Menerapkan konsep student athlete khusus untuk pelajar kelas 1 dan 2 sekolah menengah atas. Kompetisi DBL mengutamakan keseimbangan antara prestasi akademik sekolah dan prestasi basket. Prasyarat untuk peserta yang akan mengikuti Honda DBL bahkan harus sudah dimulai sejak awal duduk di sekolah menengah atas. Tak boleh ada catatan tinggal kelas selama peserta duduk di bangku sekolah. Itulah perbedaan kompetisi yang kami miliki. DBL sangat menerapkan peraturan yang sangat disiplin kepada peserta-peserta DBL. Kami menerapkan banyak sekali konsep student athlete, student dulu baru atlet, supaya mereka menanamkan bahwa prioritas utama mereka adalah sekolah. Dengan begitu, tak perlu ada kekhawatiran dari pihak sekolah maupun orang tua. Putra-putri mereka tetap bisa mengukir prestasi gemilang di papan skor sekaligus jaminan nilai akademis yang membanggakan. Definisi ajang ini tentang arti pemenang yang sesungguhnya dalam hal kriteria skill dan nilai akademis membuat Honda pun tidak ragu memberi dukungan penuh. Banyak pihak mengatakan bahwa ini sikap yang sangat berani dilakukan oleh DBL untuk memberikan peraturan yang sangat ketat. Tidak ada liga atau kompetisi sebelumnya yang menerapkan konsep yang sangat disiplin dan peraturan yang sangat luar biasa ketat. Banyak pemikiran-pemikiran itu yang diberikan. Namun kami berani menerapkan ini karena kami sangat memahami banyak sekali dampak positif yang bisa kita terapkan dan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi berkat kompetisi ini. Langkah Honda DBL menjaring para pemenang yang sesuai kriteria tersebut pun akhirnya sampai ke tanah Pasundan. Seleksi dibagi menjadi 2 region, Bandung dan Bogor. Di tanah inilah sekali lagi dibuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, tetapi juga oleh kegigihan tiap individunya. Seperti semangat tinggi dan tekad kuat yang membawa Firdan Maulana menjadi salah satu titik tuju sorot lampu di DBL Jawa Barat. Firdan merupakan satu dari tak banyak pemuda berprestasi yang berhasil lolos seleksi tim nasional basket U16. Namun mimpinya harus berhenti di tengah jalan ketika saat sparring dengan Porda Kota Bandung, Firdan mengalami cedera yang cukup hebat.
Dan begitu kejadian itu setelah pemilihan 12 pemain tim Indonesia. Begitu pemilihan kita latihan training camp di Jakarta, terus menjalani sparring awalnya sama Aspak. Del Aspak sama pemain-pemain senior NBL kayak Ramadhani, Saverius kayak gitu kan. Setelah lawan Aspak, Firdan besoknya tim Indonesia sparring lagi sama Porda Bandung. Kebetulan di situ ada kakak saya Reza FG. Ya tapi Reza FG nggak main karena lagi ngalamin cedera ankle juga. Terus begitu sepanjang game quarter 3-4 Firdan ya mengalami musibah di sepanjang game itu. Lutut Firdan nge-twist dan di situ terjadi pembengkakan langsung. Firdan juga nggak sadarin diri. Firdan nggak tahu kenapa tiba-tiba udah di pinggir, Firdan nangis di situ karena begitu kejadian nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa nekuk. Cedera mengharuskan Firdan untuk dioperasi dan menjalani serangkaian fisioterapi. Tak kurang dari 3 bulan untuk kemudian bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Meski begitu, api semangat yang ada dalam dirinya dari sejak siswa SMA Negeri 9 Bandung ini mengenal basket tak pernah ia biarkan padam. Berkat dukungan orang-orang terdekat, Firdan bertekad untuk kembali ke lapangan. Lalu, siapa yang mendorongnya kembali berprestasi? Deru sorak dari bangku penonton tak putus-putus pada laga DBL Jawa Barat. Meski Bogor sempat diguyur hujan, namun ini tak menyurutkan kobaran semangat ribuan penonton yang kompak membuat orkestra yang mengobarkan semangat pemain. Mereka menjadi saksi ditelurkannya bintang-bintang baru yang akan meramaikan dunia basket nasional. Lahirnya bintang memang tak bisa lepas dari dukungan banyak orang. Seperti kembalinya Firdan ke tengah lapangan tak bisa dilepaskan dari sosok ini. Ialah Reza Fahdani, sang kakak yang masuk dalam daftar DBL All-Star tahun 2012. Ya kakak selalu bilang gitu, "Dek, ini bukan akhir dari segalanya." Kakak selalu support, sok adek tetap latihan apa, ya kayak berenang, tetap jaga kondisi. Karena kan nggak tahu suatu saat juga ada juga harus tetap jalanin basket gini, harus bisa ngebagi waktu lah. Ya, jadi ada mulai sekarang kurangin latihan-latihan kayak kan ada overtraining dibilang kan, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap hari hampir Firdan latihan terus. Ya dari SMP Firdan ya ikutin kejuaraan dari satu ke per hari tuh ada gitu. Begitu event ini beres disambung sampai pernah kejadian sempet satu hari itu 3 event Firdan ikutin, pagi, siang, sama malam. Alhamdulillah kebetulan semuanya kita juara ya. Begitu kejadian itu kakak selalu bilang gitu, "Dek, semua penyesalan gak di awal kan, cina di akhir." Makanya kakak udah kasih tahu dari dulu, adek harus bisa jaga kondisi gini-gini. Adek mah udah latihan, masih aja lari, masih aja berenang. Begitu satu hari itu tuh kadang Firdan pagi jogging, siang latihan, sorenya renang. Belum conditioning di rumah sama kakak. Kadang waktu Firdan kejadian, alhamdulillah kan udah selama fisioterapi udah bisa lari lagi, jogging kayak gitu. Kakak ngajak jogging gitu, "Deh ayo berenang gini-gini," sambil support Firdan. Bukan akhir segalanya, pokoknya kakak selalu bilang ini bukan akhir segalanya. Mungkin adetnya bisa lebih baik dari ini, mungkin ini cobaan aja dari Allah katanya. Terus kakak bilang, "Ya udah tuh Dek, sekarang mah kan adek nggak bisa dulu latihan di klub gini-gini. Yuk sama kakak," katanya, "kakak latihan aja." Ya Firdan sering lah, hampir 1 minggu, setiap per minggu tuh 3-4 kali latihan bareng kakak gitu. Jadi Firdan tuh selalu dikoreksi,
ya Firdan harusnya kayak gini gitu. Ke Firdan tuh, ya Dek pengen lebih baik gitu, Adek tuh harus lebih baik dari kakak katanya tuh. Jadi Adek jalanin nih kayak gini, kakak kasih program nih, Adek harus gimana, Adek harus lewatin ini sampai finish ke itunya. Ya kakak juga sering koreksi, Adek salah di sini di situ, ya itu juga bagi Firdan sangat bersyukur karena itu juga dapat merubah Firdan menjadi lebih baik. Melihat performa memukaunya di Honda DBL, siapa yang menyangka jika ini menjadi kompetisi pertama Firdan setelah hilang sekian lama dari hilir mudik pertandingan basket. Tak menyapa kompetisi cukup lama bukan berarti meredupkan penampilannya di atas lapangan. Performa primanya di DBL 2014 terbilang memukau. Di final sektor putra Honda DBL 2014 West Java Series, SMA Regina Pacis Bogor harus mengakui keperkasaan Firdan bersama timnya SMA Negeri 9 Bandung. Tuan rumah memang terlihat kesulitan mengejar angka, meski sejumlah poin berhasil dikumpulkan. Hingga kuarter keempat berakhir, Recis sulit mengejar 9 yang memenangi pertandingan dengan skor 43-65. Ini menjadi hari bersejarah untuk Firdan. Perpaduan perjuangannya melawan sakit, sekaligus motivasi dan inspirasi dari sang kakak, akhirnya menuai hasil. Ya, buat kakak, aduh, makasih aja nggak cukup mungkin ya. Kalau makasih, ya mungkin kakak ya hanya bisa jawab sama-sama, tapi kakak juga butuh bukti, Dek. Sok selama ini teh gimana katanya. Ada juga harus buktiin ke kakak kalau kakak tuh nggak salah gitu, semangatin Ade, support Ade gitu. Ya sampai buktiin kalau bisa Ade tuh harus lebih baik dari kakak, harus lebih segalanya dari kakak. Entah dari pendidikan, basket, ya norma kehidupan, agama, apapun harus lebih baik dari kakak. Namun perjuangan Firdan belum usai hingga laga DBL Jawa Barat. Langkahnya harus lebih kuat lagi menapaki jalan terjal menuju DBL Camp. Karena itu, berarti ia sudah selangkah lebih dekat menuju negeri Paman Sam mengikuti jejak sang kakak. Awal Firdan basket juga, lihat kakak bisa ke Asia, ke Malaysia, ke Singapura. Ya intinya mimpi Firdan pengen ke luar negeri gitu, bahkan kuliah juga pengen di luar negeri. Berarti itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan kalau itu emang kejadian. Firdan nggak tahu harus ngomong apa, mungkin harus syukur dan Firdan jangan merasa puas. Firdan harus lebih baik latihan, lebih giat lagi, lebih baik dari sekarang. Firdan mempersiapkan mental yang pertama, terus siapin kondisi fisik, terus Firdan lakuin latihan yang orang lain nggak lakuin. Kayak mungkin latihan di luar program gitu, Firdan jogging atau renang fisik sendiri, dan Firdan sendiri bakalan nunjukin kalau Firdan itu layak gitu oleh DBL Indonesia dipanggil, dan Firdan juga harus memberikan yang terbaik. Toh nanti hasilnya kita pun nggak tahu kan, yang penting asal kita melakukan yang terbaik, hasilnya pun berarti kita puas kan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita jangan merasa puas akan apa yang telah kita dapat, karena kepuasan itu hanya sementara. Di atas langit masih ada langit, jadi kita jangan merasa diri paling lebih baik.
Kemeriahan kompetisi Honda DBL menghampiri tanah Pasundan. Kru Honda DBL mengerahkan kemampuan terbaiknya menyiapkan kompetisi basket SMA terbesar di Indonesia ini. Selain pemain yang menjadi pusat perhatian dalam laga ini, supporter dari tiap sekolah pun total dalam mendukung timnya masing-masing. Kompak, meriah, dan tak kenal lelah. Gor Pajajaran penuh sesak dipadati penonton. Gegap gempitannya menyulut semangat pemain untuk tampil maksimal. Siapa yang tak berdecak kagum melihat teriakan dan gerakan kompak para supporter, seperti yang dilakukan para pendukung tim SMA Negeri 6 Bogor ini misalnya. Tetap bersuara, bergerak dinamis dan selaras meski jumlahnya ribuan orang. Di SMA 6 ini kita ada julukan supporter yang namanya Super Six, yang artinya itu supporter of six. Yang itu jumlahnya 900 orang seluruh murid SMA Negeri 6 Bogor. Terus kita juga punya satu maskot yaitu Superman. Terus kita punya 20 lagu kurang lebih. Dan saya sendiri sebagai song leader. Song leader itu buat ngegerakin atau ngekomandoin semuanya. Kita ada 900 orang. Nggak mungkin dong kita latihan di kelas. Kita jadi latihan ada di aula, ada di lapangan. Nah, jadi biar kita nggak pas hari acara, kita nggak salah gerakan, lupa lirik, dan sampai guru-guru dan kepala sekolah pun bisa ikut. Biasanya kalau ke murid-murid, kita sebar lewat video. Jadi kita buat video, kita sebar ke kelas-kelas, jadi biar dia latihan sendiri. Dan kalau itu sih ada teksnya dan kita juga sebar teksnya biar semuanya kompak. Unik memang karena penonton menjadi bagian penting dalam kompetisi Honda DBL. Peran sertanya bahkan mendapat tempat khusus dalam klausul peraturan. Di antaranya untuk tidak mendukung secara negatif jika tidak ingin timnya didiskualifikasi. DBL di Kota Bogor itu adalah suatu event yang sangat luar biasa. Yang pertama, kenapa SMA Negeri 6 mengirimkan baik pemainnya maupun supporternya sangat full. Satu, manajemen pertandingannya luar biasa. Yang kedua, rasa tanggung jawab dari segi keamanan. Kami dari pihak sekolah merasa tidak ragu lagi untuk mengirimkan siswa kami nonton dan ikut serta dalam event ini. Saya melihat ada keseriusan dalam segi baik manajemennya maupun penanganannya. Itu yang pertama yang menjadi garis kami di sekolah. DBL pengamanan is oke. Dalam setiap perhelatan, penonton memang punya andil besar dalam kemeriahan laga. Ini yang memicu Honda DBL memberi apresiasi tinggi kepada kekuatan supporter. Yang pertama, saya berterima kasih kepada sekolah-sekolah yang bergabung di DBL karena berkat mereka peraturan ini bisa diterapkan juga dan bisa dimengerti oleh pelajar-pelajar yang mengikuti DBL. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada orang tua karena dukungan orang tua, kepercayaan orang tua untuk melepaskan putra-putrinya untuk berkompetisi di DBL dengan begitu ketatnya peraturan yang kami miliki, itu sangat berarti buat kami. Dan ketiga, saya berterima kasih kepada peserta-peserta DBL
Karena semangat-semangat mereka, karena antusiasme yang sangat luar biasa, itu membuat kami pun ikut antusias dan kami pun ikut ingin terus mengembangkan ini hingga puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada kru DBL karena rekan-rekan saya di DBL ini yang terus konsisten untuk menerapkan peraturan dan terus mengembangkan DBL ini untuk bisa diikuti dan juga dinikmati oleh anak-anak muda se-Indonesia. Pastinya adalah peserta-peserta DBL dan juga penonton-penonton DBL yang sampai saat ini menumbuh setiap tahun terus tumbuh dan akhirnya kelak kita berharap DBL akan mencapai 1 juta penonton. Dukungan memang bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti teriakan lantang para supporter SMA Negeri 6 Bogor, DBL Jawa Barat menyisakan banyak cerita. Para supporter yang berbagi lewat dukungannya untuk tim kebanggaan serta kegigihan Firdan Maulana meraih mimpi-mimpinya. Semoga di masa yang akan datang kelak, bangsa Indonesia lebih banyak mencetak pemuda-pemudi cerdas yang akan mengokohkan bangsa dan membuat bangga Ibu Pertiwi. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dahulu, beri aku 100 orang tua maka akan kuangkat sebuah gunung. Tapi beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Tak mudah memang melupakan kegagalan, tapi masa depan cerah ditentukan oleh langkah-langkah yang tak mudah dihentikan.